Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang pertama, biodata Abdurrahman Wahid. Nama lengkapnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur. Lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940. Wafat di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009. Beragama Islam. Nama istrinya Sinta Nuria. Anak memiliki 4 orang putri. Partai politik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Karir: yang pertama, Ketua Umum PBNU pada tahun 1984 sampai tahun 1994. Yang kedua, anggota MPR dari Golkar pada tahun 1987. Yang ketiga, Ketua Dewan Penasehat PKB pada tahun 1998. Yang keempat, Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai pada tahun 2001. Abdurrahman Wahid lahir dari pasangan Wahid Hashim dan Soleha. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Adakil berarti sang penakluk. Kata Adakil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syamsuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan ayah Gus Dur. Kiai Haji Wahid Hashim terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Nyonya Haja Soleha, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuria dan dikaruniai 4 putri, Alisa, Yeni, Anita, dan Inaya. Selanjutnya, pendidikan yang ditempuh oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah SD Kris pindah ke SD Mataram Perwari, SMP di Pondok Pesantren Krapyak, Pesantren Tegal Rejo, Pesantren Tambak Beras, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan Universitas Baghdad Irak. Kemudian diangkatnya Gus Dur sebagai presiden. Pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur, dimulai dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 21 Oktober tahun 1999. Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak 355, yang menerima 322, absen 9 dan tidak sah 4. Dengan demikian, B.J. Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Akhirnya diadakan pemilu pada tahun 1999 dengan hasil PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki mayoritas penuh sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada bulan Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden, dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada tanggal 7 Oktober 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada tanggal 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR,
menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan. Pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada tanggal 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzahah dari PPP. Selanjutnya, masa awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kabinet pertama, Gus Dur. Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, di antaranya PDIP, PKB, Golkar, PPN, PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan Senjata Utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November tahun 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri-Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan atau Menko Taskin, Hamzahah mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzahah diakibatkan karena ketidaksengajaannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun, referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi, Mekah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Januari tahun 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri, ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timur Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G77. Sebelum kembali melewati kota Meksiko dan Hong Kong, pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya. Pada Maret tahun 2000, pemerintahan Gus Dur dimulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. 2 bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001.
saat kedua penandatanganan akan melanggari persetujuan, Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS nomor 29 MPR 1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribhi Awad, Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan Menteri Luar Negerinya, Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, diganti. Selanjutnya, kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadan. Melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Membubarkan kementerian yang terlibat korupsi. Memberikan Aceh referendum otonomi. Ingin mereformasi militer. Selanjutnya, kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang kontroversial. Pencopotan beberapa menteri yang tidak menurutinya dan tidak sejalan dengannya seperti Yusuf Kalla atau Menak Perindustrian dan Perdagangan, Laksamana Soekardi atau Menteri BUMN, Wiranto atau Menkom Polkam, Yusril Ihsa Mahendra atau Menkumham, Susilo Bambang Yudhoyono atau Menkom Polsoskam, dan lain-lain sehingga merenggangkan hubungan dengan Golkar dan PPP. Berusaha membuka hubungan dengan Israel. Menghapus tab MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme. Mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Mengeluarkan dekret presiden untuk membekukan DPR atau MPR. Selanjutnya, peristiwa skandal yang terjadi. Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik atau Bulog melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Bulog Gate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Brunei Gate. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amin juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, sebanyak 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Anggota DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan DPR. Puncak kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya Memorandum 1 untuk presiden pada tanggal 1 Februari 2001. Namun, beliau tidak hadir dalam sidang tersebut. Karena DPR dianggap sebagai taman kanak-kanak, akhirnya kemudian DPR kesal dan kembali mengeluarkan Memorandum 2 pada tanggal 30 April 2001. Namun, hal ini tidak jauh beda dengan memorandum sebelumnya. Akhirnya Presiden datang tetapi tidak untuk berniat untuk melakukan sidang tersebut, alias hanya sekedar datang lalu pulang. Akhirnya, pada 20 Juli, Amin Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.
Di lain pihak, pimpinan partai politik 5 besar pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati dan mendorong Wapres Megawati untuk menjadi presiden. Oleh karena itu, Gus Dur menengarai adanya persekongkolan oleh para elit politik untuk menjatuhkannya. Akhirnya, Presiden mengeluarkan dekret Presiden meski tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari kabinetnya. Dekret Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 sebagai perlawanan terhadap sidang istimewa MPR, yakni yang berisi yang pertama, membekukan MPR dan DPR RI, yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan-badan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun, dan yang terakhir, membekukan Partai Golkar. Amin Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekret tersebut, dan ternyata dekret tersebut hanya didukung oleh NU dan PKB. Namun hal ini juga tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri. Namun, dekret tersebut tidak memperoleh dukungan, dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memaksungkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di istana negara selama beberapa hari. Namun, akhirnya pada tanggal 25 Juli, ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Dalam sidang istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Hamzah Has sebagai Wapres Republik Indonesia. Maka berakhirlah kekuasaan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kelebihan Presiden Abdurrahman Wahid menghargai adanya perbedaan. Kedua, iklim politik yang demokratis. 3. Lebih memerhatikan kaum minoritas. Kekurangan 1. Presiden Abdurrahman Wahid memerintah seenaknya sendiri. Jika ada yang tidak sejalan dengannya, maka akan langsung dicopot jabatannya. Gitu aja kok repot. Kedua, banyak kebijakannya yang menimbulkan kritik. 3. Memberikan peluang kepada separatis. Dan keempat, tak punya basis politik yang kuat di parlemen. Itulah hasil presentasi kami tentang masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.